Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Nah, gimana kita tahu kalau kita di posisi berpuasa atau fasting itu? Ya caranya memang dicek gula darahnya sih. Kalau di luar negeri itu ada namanya continuous glukometer ya. Jadi dia tahu kan, selalu ketakutannya orang yang ada sakit gula atau orang yang sudah tua atau yang mungkin ini nanti gula darah saya rendah. Iya, saya aman nggak gitu ya? Iya. Padahal sebenarnya tubuh kita mempunyai mekanisme namanya gluconeogenesis gitu ya, merubah zat lain untuk menjadi gula atau sebaliknya gitu. Jadi jangan takut sebenarnya. Cuma memang kita terbiasa karena yang diajarkan dari kita dari dulu, orang tua kita ataupun mungkin iklan-iklan ya. Karena kan sekarang industri makanan nih Kencang juga ya? kenceng banget, iya kenceng banget gitu ya. Jadi mereka memang kalau nggak, gimana cara buat masyarakat sekarang ini untuk makan terus gitu supaya kepake ininya. Naikin sales juga ya? Salesnya, ya. Jadi ternyata memang fungsi ke otaknya memang ada. Kemudian ya salah satu yang tadi kita sudah bahas, apabila kita makan gula atau glukosa ya, gula darah meningkat, ada namanya hormon insulin. Hormon insulin itu namanya storage hormon ya. Nah ternyata insulin ini telah diteliti ya. Jadi ada seorang dokter namanya Dr. Pradip Jamnadas ya, dia dokter kardiologis intervensionis. Dia sudah terbiasa melakukan coronary angiography pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Jadi dia nih melakukan banyak usaha ya, gimana cara memperbaiki gaya hidup pasien-pasiennya. Ya dia coba makanan dengan kalorik restriksi, jadi makan orang sakit gula itu biasanya dikurangin gitu ya. Ya, oh iya, tapi pertama gini, dia pengen tahu gitu, kenapa ya, apa ada hubungannya dengan gula darah. Akhirnya dia tes lah, dari pasiennya ini dia tes namanya gula darah sewaktu gitu. Dan dia temukan hanya 1/3 dari pasiennya itu yang ada masalah gula. Nah ini kan cukup kurang ya. Akhirnya dia gali lagi lebih dalam, dia pikirkan apa ya penyebabnya, apakah memang gula. Akhirnya dites kadar insulinnya. Dan ditemukan memang ditemukan gula darahnya normal, tapi insulinnya sudah bekerja terus. Gitu. Menarik nih. Jadi pada saat makanan masuk menjadi gula, insulin kita dikeluarkan untuk menyerap dia ke dalam ini ya, jadi lemak ya. Nah, dan ini terjadi berulang-ulang gitu. Jadi tentunya pada makanan berikutnya insulin yang lebih lagi diperlukan gitu. Untuk narik gitu. Nah, inilah mekanisme awal namanya prediabetik. Nah, prediabetik artinya ya ternyata progresi penyakit gula ini udah bertahun-tahun berjalan. Yang kita rasa kalau kita cek kesehatan, oh bagus gula saya masih aman kok ya. Betul. Padahal insulin kita sudah bekerja kuat sampai akhirnya dosisnya yang bertambah terus ini membuat lama-lama jadi insensitif. Itu kan problemnya orang sakit gula, ya insulin resistan. Nah, jadi ada hubungannya dengan insulin, tentunya manfaat bagusnya menurunkan insulin sehingga kita bisa memperbaiki masalah metabolic problem tadi itu. Ya gula darah meningkat atau sakit diabetes itu bisa diperbaiki tentunya perlahan gitu. Itu salah satu benefit yang luar biasa juga. Wow, itu menarik banget ya. Gula darah normal, ternyata pas insulin dites udah tinggi-tinggi terus gitu insulinnya ya. Betul. Wow, ini buat teman-teman yang lagi nonton ini semoga juga bisa dapat segala sedikit insight ya, Dok ya. Iya. Jadi kayak mungkin berarti kalau misalnya kita jam 7 pagi makan, terus jam 9 ngemil lagi, jam 11 ngemil lagi gitu ya. Kayaknya insulinnya ini terus ya. Kerja terus dia. Iya. Wow, oke, menarik nih. Nah, kalau itu kan tadi dokter udah mention tentang manfaatnya buat otak, buat fat loss.
Terus kalau misalnya dari atau buat diabetes ya tadi ya buat kalau dari organ pencernaan gitu dok, sebenarnya kan kalau lagi puasa tuh ada sesuatu manfaat juga nggak sih kalau buat organ pencernaan? Banyak sekali ya. Jadi memang organ pencernaan ini dia kalau kita makan terus dia bekerja terus, ya. Mengeluarkan enzim-enzim, mendigest makanan dan lain sebagainya. Nah tentunya yang namanya organ tuh butuh istirahat juga. Iya. Dan apa yang terjadi pada saat istirahat tentunya dia merepair lagi kondisinya. Ada pembicaraan tersendiri mengenai gut microbiome ya, atau ada bakteri yang di dalam tubuh kita yang ternyata memiliki efek yang cukup signifikan dalam kesehatan kita. Nah, dengan gaya hidup makanan modernisasi ini, di mana fast food, processed food, makanan high caloric food sama makanan-makanan tinggi sugar, itu sangat mempengaruhi microbiome atau gut microbiome ini. Dan gut microbiome ini ada beberapa teori yang mengatakan banyak penyakit-penyakit autoimun biasanya awalnya dari leaky gut. Nah, jadi kan dia rusak itu dinding ususnya ya tentunya dengan kita berpuasa mengistirahatkan dia, ada waktu untuk repair. Gitu. Wow. Oke, Dok. Ini tadi kita udah ngobrol banyak manfaat nih. Iya. Tapi kayaknya masih banyak lagi nih manfaat yang lain. Kira-kira supaya mungkin yang lagi nonton juga makin mungkin kayak pengen coba nih intermittent fasting sebelum nanti kita kasih tahu caranya gimana kira-kira Dok ya. Manfaatnya apa lagi sih Dok kira-kira? Jadi kalau familiar dengan bahasa metabolic syndrome, metabolic syndrome itu terungkal obesitas, gula darah meningkat, tinggi lipid profile atau tinggi kolesterol, ya. Nah ini masuk juga di sini. Jadi dan juga tinggi tekanan darah ya. Jadi ternyata insulin tadi yang meningkat apabila kita makan terus itu, dia ada efek langsungnya dengan nitrous oxide. Nitrous oxide merupakan suatu suatu gas gitu kan? Ya, kayak suatu elemen ya di pembuluh darah yang fungsinya dia untuk mendilatasi pembuluh darah. Membuka gitu ya. Membuka ya. Nah, pada saat insulin tinggi, nitrous oxide rendah, makanya pasien-pasien dengan yang biasa insulinnya tinggi di tubuhnya tensinya biasanya rendah. Nah, pada saat kita mempraktekkan fasting, biasanya tensinya pada orang-orang ini turun biasanya. Jadi itu salah satu benefitnya tensi. Yes. Kemudian yang baru saja dapat Nobel udah berapa tahun lalu ya, adalah autofagi. Oke, apa itu Dok autofagi Dok? Autofagi ini bahasanya artinya itu self-eating. Oke, self-eating. Jadi di dalam tubuh kita ada sel-sel ya, banyak sel. Nah, sel itu terdiri dari protein dan lain-lain ya, ada lipid itu ya. Nah, sel itu ada waktunya, ada umurnya. Pada saat dia sudah berumur, banyak protein-protein yang kita bisa bilang udah jadi sampah. Ya. Nah, tubuh kita pada saat kita fasting, dia itu pintar. Dia pikir nggak ada, tubuh kita nggak kasih asupan makanan. Dia cari sumber lain gitu. Nah, disitulah masuk autofagi. Jadi pada saat kita fasting ada namanya zat di tubuh kita namanya mTOR. mTOR itu turun pada saat kita fasting. Dengan mTOR turun, disitulah dimulai autofagi gitu. Nah, autofagi itu dia merecycling protein-protein yang sudah rusak ini. Kalau protein rusak ini berkumpul, inilah bisa jadi mutasi pada gen dan lain-lain. Ya. Nah, itu bisa menyebabkan kanker, penyakit autoimun, penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10
sehat.